Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube pribadi saya. Masih seputaran pembahasan mengenai materi di JavaScript. Setelah sebelumnya kita sudah bahas mengenai metode akses atau mengintegrasikan antara HTML dan JavaScript. Di video kali ini kita akan bahas tentang array ya atau array gitu ya tulisannya. Nah, apa itu array? Singkatnya, array itu adalah suatu data yang dimana dia itu punya beberapa data. Oke, jadi satu variabel tapi dia isinya tuh datanya nggak cuma satu. Kalau misalkan yang sebelumnya kita contohkan tentang variabel, kita kan di sini hanya memiliki satu datanya ya. Misalkan nih, cuma ada satu ya di variabel angka pertama dia cuma ada value-nya itu adalah angka 100 atau ada kata selamat pagi. Nah, array itu adalah satu variabel yang dimana dia datanya itu banyak ya, tidak hanya 50, nanti misalkan ada lagi ada 100, 120 dan sebagainya. Tapi dalam satu variabel yang sama. Nah, itulah disebut dengan array gitu ya. Nah, array itu dalam JavaScript itu seperti apa? Nah, saya akan coba contohkan di sini teman-teman ya. Pertama saya akan bikin dulu file baru ya. Misalkan saya akan bikin file JavaScript saja biar um, penulisan kita itu eksternal aja, jadi dipisahkan antara HTML dan JavaScript-nya gitu ya. Saya akan bikin file JavaScript baru namanya array.js. Oke, seperti ini. Nah, nanti saya udah bikin satu file HTML yang dimana saya akan memanggil file JavaScript dalam folder JS yang namanya adalah array.js. Ya. Jadi file yang akan saya pakai HTML itu yang ini ya, belajar JavaScript, tapi saya akan menggunakan metode external call ya. Saya panggil file JavaScript-nya menggunakan cara ini seperti ini ya. Nah, saya udah bikin file JavaScript terpisah seperti ini. Oke. Di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara membuat array ya. Pertama kita bikin dulu variabel. Variabel seperti ini. Nah, misalkan di sini saya kasih nama variabelnya myArray. Ya, seperti ini. Kalau sama dengan, nah di sini kan kita tulis value ya, atau nilai dari variabel tersebut. Nah, ingat, kalau array itu kita itu angkanya atau value-nya, nilai dari variabel tersebut tuh bisa lebih dari satu. Ya, maka penulisan array yang pertama seperti ini, kita menggunakan kurung siku teman-teman ya. Kurung siku membuka penutup. Oke. Nah, di sini kita bisa masukin nih datanya. Misalkan saya masukin 1, 2, 3. Ya, seperti ini terus saya tutup dengan titik koma. Ini. Nah, di sini kita udah punya satu variabel namanya array yang tipenya datanya itu number karena semuanya number ya gitu. Nah, di sini array ini ada 3 item. Angka 1, 2, dan 3. Ya. Nah, urutan ini disebutnya indeks, teman-teman. Jadi ini indeksnya. Ini indeks 1, indeks kedua, indeks ketiga. Nah, cuman dalam array itu menyebutkan indeks itu tidak mulai dari ke 1, tidak mulai dari angka 1, tapi dari 0. Ya. Maka kalau kita lihat dari data ini ada 3 item, tapi kalau kita bicara indeks, indeks pertamanya atau indeks ke 0 dari array ini adalah angka 1. Nah, ini indeks ke-0, ini indeks ke-1, ini indeks ke-2. Jadi kalau misalkan urutan menurut indeks, ini tuh sebetulnya urutannya cuma dari 0 sampai 1, 2. Tapi kalau misalkan jumlah item ini ada 1, 2, 3. Gitu ya. Nah, ingat indeks itu mulainya dari angka 0. Ya, bukan dari angka 1. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ada contohnya untuk membuktikan bahwa indeks itu mulai dari 0. Ya. Oke, selanjutnya ada juga penulisan array yang kedua nih. Caranya bisa jadi seperti ini. Kita var juga kita tulis my array, my second array misalkan ya. Second, ini nama variabel ya. Ya teman-teman bisa bebas saja nama variabelnya. My second array seperti ini. Nah, kita pakai metode gini, new array. Ya, seperti ini.
Nah, cuman kalau pakai metode seperti ini kita nggak pakai kurung siku, tapi kurung biasa ya seperti ini. Kurung pembukaan penutup seperti biasa yang melengkung. Nah, di sini baru kita bisa masukkan anggota array-nya ya seperti ini. Terus kita tutup dengan simbol titik koma. Oke, seperti ini ya. Nah, ini namanya array constructor gitu ya. Nah, ini array yang pertama penulisannya, ini array yang kedua. Ya. Nah, ini teman-teman bisa silahkan pilih aja mau pakai yang mana, mau pakai yang pertama boleh, mau pakai yang kedua juga nggak jadi masalah. Oke ya. Oke, sekarang selanjutnya kita mau coba buat menampilkan ya, mencoba untuk menampilkan data dari array tersebut ya. Misalkan saya mau menampilkan datanya itu ke alert misalkan ya. Alert, kita kasih kurung seperti ini. Nah, pertama kita panggil dulu nama array-nya apa. Misalkan saya panggil yang myArray. Nah, terus kita panggil kurung pembuka dan penutup siku ya, kurung siku. Nah, di dalam sini kita sebutkan indeksnya, teman-teman ya. Indeksnya. Nah, ingat indeks itu urutannya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Nah, saya pengen panggil misalkan item yang angka 1 ini yang di myArray. Nah, berarti kalau dalam prinsip indeks ini adalah indeks ke 0 urutannya ya. Berarti saya di sini tulis 0. Seperti ini, terus kita tutup dengan titik koma. Oke ya. Nah, misalkan saya kasih keterangan di sini, kasih string angka dari array adalah misalkan ya. Ini saya kasih plus buat menggabungkan pesannya. Sudah seperti ini, saya akan coba masuk ke browser. Saya akan panggil dulu file saya, index variable ya. Oke, index HTML saya di sini. Ini jangan lupa di save dulu. Saya coba pastikan dulu. Ini saya save dulu. Ini sudah diarahkan ya ke file array.js. Ini kita jalankan di browser. Seperti ini saya coba eksekusi. Nah, ini ya. Angka dari array adalah 1. Nah, di sini kan kita karena memanggilnya itu indeks ke 0 dari variabel myArray. Angkanya adalah 1. Nah, kita akan coba lagi ubah nih. Misalkan kita ubah ini menjadi variabel myArray juga sama, tapi indeksnya menjadi indeks kedua. Tadi kalau indeks kedua itu itemnya yang ketiga ini, ya, karena urutannya indeks ke 0, ke 1, ke 2. Ya, apakah ini akan berubah? Nah, seperti ini ya. Kita coba save, kita coba jalankan, mbak refresh. Jadi 3 ya. Nah, seperti ini, oke? Oke, dari sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Atau kalau misalkan kita mau panggil apa namanya, mau panggil indeks yang lain juga nggak jadi masalah. Ini tinggal ubah lagi aja. Misalkan indeks pertama gitu ya. Asalkan yang penting jangan memanggil indeks yang dimana di luar dari lingkupnya array ini. Karena array ini kan cuma ada 0, 1, 2 ya. Nggak ada 4, 5 kan gitu. Maka kalau misalkan kita panggil 4, 5 atau 10 misalkan ya. Kita coba saja kita panggil indeks 10. Nah, dia undefined. Kenapa undefined? Karena di sini tidak ada member index sampai indeks ke 10. Yang ada hanya 0, 1, dan 2. Cuma ada 3 item index dan urutan 0, 1, dan 2. Ya, seperti itu teman-teman untuk array di JavaScript. Oke. Sampai sini mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tentang penggunaan array. Kenapa teman-teman juga perlu tahu array? Karena mungkin nanti pada saat teman-teman membuat suatu aplikasi basisnya website menggunakan JavaScript juga seringkali teman-teman membutuhkan satu variabel yang bisa menampung lebih dari suatu data gitu ya. Dan daripada kita bikin satu data satu variabel, kebanyakan variabelnya, lebih baik kita simpan dalam satu variabel tapi tipe datanya array yang dimana member datanya akan banyak. Oke, seperti itu.
Mungkin cukup sekian untuk materi dan video kali ini. Sampai berjumpa di video dan materi selanjutnya.